Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Saat ini saya Mici Angdani boleh kembali menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Dan tentunya saya sangat berbahagia sekali kalau kita boleh bersama-sama kembali. Dan kita akan menyediakan waktu dan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman Tuhan. Baiklah Sobat, di hadapan Tuhan, dan mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami supaya kami mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan dan mengerti, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Yosua pasal 14 ayat 10-12 demikian bunyinya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Sobat Maestro. Biarlah setiap kita yang mendengarkan boleh berbahagia, menikmati dan juga mensyukuri bahwa kita masih diberi kekuatan untuk mengerti firman Tuhan. Sobat Maestro, kalau kita lihat atau perhatikan hari-hari terakhir ini ada banyak sekali tantangan, ada banyak kesulitan yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Ada yang bisa mengatasinya dengan baik dan keluar sebagai pemenang, tapi ada juga yang gagal dan terpuruk. Sobat Maestro, kita membutuhkan motivasi. Kita membutuhkan keteladanan dari orang-orang yang berhasil pada masa-masa yang lampau yang dicatat oleh Alkitab. Termasuk juga dengan yang kita baca tadi yaitu Yosua. Kehidupan mereka dari bangsa Israel bersama Yosua bisa menginspirasi kehidupan kita saat ini. Dan salah satu tokoh yang dapat kita jadikan contoh juga tentang bagaimana mengalahkan kesulitan dan menjadi lebih dari pemenang adalah Kaleb, ya Sobat Maestro, yang bersama Yosua. Mengapa kita perlu belajar dari keteladanan Kaleb dan Yosua? Ada dua alasan untuk hal ini. Yang pertama, kita lihat Kaleb. Kaleb adalah orang dari generasi pertama Israel yang berhasil masuk Kanaan bersama Yosua. Nah, Sobat Maestro, ketika Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Alkitab mencatat ada 600.000 laki-laki. Jumlah tersebut tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak tentunya. Jumlah mereka secara keseluruhan minimal ada 2 juta orang. Namun sebagian dari mereka termasuk Musa binasa di padang gurun karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Sobat Maestro, dari antara generasi pertama hanya ada 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berdua tidak hanya mendapatkan janji Allah, tetapi juga mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Lalu selanjutnya Kaleb juga berani menerima tantangan. Kaleb minta izin kepada Yosua supaya dia bisa menaklukkan pegunungan Hebron yang penuh dengan raksasa. Padahal waktu itu usianya Yosua itu sudah 85 tahun dan ini luar biasa, bukan? Kita perlu belajar, kita perlu tahu hal yang menyebabkan Kaleb bisa menghadapi tantangan yang luar biasa. Hari-hari ini mungkin Sobat Maestro ada yang sedang menghadapi tantangan raksasa-raksasa kehidupan, atau mungkin saya sebut saja Goliat-Goliat yang sangat besar. Untuk bisa menghadapi dan mengalahkan raksasa-raksasa itu atau tantangan-tantangan hidup, dan kita bisa keluar sebagai pemenang, kita perlu belajar beberapa hal dari Kaleb.
Ya Sobat Maestro, bagaimana Kaleb juga bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berat ketika menghadapi bersama bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sobat Maestro, Tuhan menyuruh Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. 10 diantaranya berpikiran negatif dan pesimis. Tetapi 2 lainnya berpikiran positif dan optimis. Dan kedua orang tersebut adalah Yosua dan Kaleb. Sikap optimisnya inilah yang membuat Kaleb dan Yosua sanggup berkata, bahkan Kaleb berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah Sobat Maestro, Kaleb ini yakin bahwa Tuhan selalu menyertai mereka walaupun musuhnya begitu banyak, musuhnya begitu besar-besar dan kuat. Sobat Maestro, Kaleb ini adalah orang yang mengembangkan imannya sejak kecil. Semasa kecilnya dia tidak minder meskipun teman-temannya mengejek dan mengolok-oloknya karena namanya. Ya, arti Kaleb itu sesungguhnya adalah anjing. Ya, mungkin kita berpikir, wah kok nama Kaleb itu artinya anjing. Tidak heran kalau Kaleb itu diolok-olok karena namanya. Tapi anjing itu Sobat Maestro kalau kita tahu adalah hewan yang setia, bukan? Jadi Kaleb itu berarti juga setia. Kaleb tidak minder. Dia yakin Allah pasti mengangkatnya menjadi orang yang menang. Oleh sebab itu sejak kecil Kaleb mengembangkan dalam dirinya sikap juara yang memiliki iman yang teguh. Ternyata memang demikian. Allah menjadikannya orang yang menang. Dan orang demikianlah yang merebut Hebron. Dan orang demikianlah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Iman Kaleb inilah yang menuntun Kaleb kepada berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi dia. Demikian juga dengan kita Sobat Maestro. Seperti Kaleb yang memiliki iman yang teguh. Demikian kita. Kalau kita beriman kepada Yesus, mujizat juga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan mengalami terobosan-terobosan di dalam berbagai bidang kehidupan. Sobat Maestro, demikian setiap kita. Kalau kita mau beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bagaimana iman itu kita miliki? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, milikilah iman dengan kita membaca firman Tuhan, mengamini firman Tuhan, meyakini firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh imannya, mempunyai iman yang teguh seperti juga Kaleb Sobat Maestro. Tidak sedikit orang yang menafsirkan iman yang bisa memindahkan gunung secara harafiah. Gunung yang dimaksud bukanlah gunung secara fisik. Iman yang memindahkan gunung seharusnya dimaknai secara rohani sebagai gunung masalah atau gunung kesulitan. Tetapi mengingat ancaman banyak sekali di dalam kehidupan kita Sobat Maestro. Oleh sebab itu biarlah setiap kita tetap teguh berdiri di atas firman Tuhan. Bagaimana dengan kita Sobat Maestro? Apakah kita punya iman? Biarlah setiap kita boleh memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya yang sanggup memindahkan gunung-gunung masalah, gunung kesulitan, gunung sakit penyakit dan pergumulan hidup kita. Ada jalan keluar yang disediakan Allah bagi kita kalau kita beriman teguh dan percaya penuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, seperti juga yang dialami oleh Kaleb dengan imannya. Yang kedua, selain Kaleb punya iman yang teguh, Kaleb juga mengobarkan potensinya. Sobat Maestro, Kaleb mengobarkan potensinya sehingga dia mampu menghadapi semua tantangan dalam hidupnya. Yosua 14 ayat 10-11 dituliskan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti
pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Waktu itu Sobat Maestro, usia Kaleb itu 85 tahun. Tetapi semangat yang dimilikinya membuatnya seperti baru berusia 40 tahun. Orangnya boleh tua, tapi semangatnya tetap muda, Sobat Maestro. Ada orang yang berusia 30 tahun, tapi semangatnya seperti orang berusia 85 tahun, tanpa gairah, ya Sobat Maestro. Sobat Maestro, usia kita boleh bertambah. Karena memang, ya seperti itulah usia kita memang selalu harus bertambah, ya. Tidak ada yang berkurang, harus bertambah umur, ya Sobat Maestro. Kecuali kalau kita berulang tahun diucapkan selamat ulang tahun, ya memang umur kita berkurang dari apa yang Tuhan tentukan, ya. Tapi sesungguhnya umur kita ini setiap tahun bertambah usianya. Tetapi Sobat Maestro, semangat kita tidak boleh surut. Karena kita memiliki Allah yang sanggup memberikan kemenangan bagi orang yang sungguh-sungguh punya semangat yang berkobar-kobar bagi Kristus. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 juga dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dengan demikian Sobat Maestro, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersemangat dan sungguh-sungguh bisa meraih keberhasilan. Henry Ford, seorang penemu mobil, berkata bahwa berpikir itu adalah pekerjaan yang berat, sehingga hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Banyak orang tidak mau berpikir benar, tidak mau memeras otak dan menundukkannya di bawah kaki Kristus untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Padahal ada begitu banyak hal besar yang dapat terjadi kalau manusia mau saja mengembangkan dan memaksimalkan potensi di dalam dirinya. Karena itu Sobat Maestro, mari kita mau miliki semangat seperti Kaleb. Meskipun usianya sudah 85 tahun, tapi semangat Kaleb tetap menyala-nyala untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dia tahu bahwa di masa depan ada sesuatu yang lebih indah yang disediakan Tuhan baginya. Visi inilah yang membuat Kaleb terus mau mengobarkan potensi dan semangatnya. Sungguh luar biasa Sobat Maestro, kalau kita bisa memiliki visi seperti Kaleb. Orang yang memiliki visi biasanya tidak mudah puas dengan apa yang ada dan bertekad untuk terus menciptakan masa depan yang lebih baik. Seperti Kaleb yang bertekad menaklukkan Hebron meski usianya sudah 85 tahun. Bagaimana dengan kita Sobat Maestro? Berapa usia kita? Ada usianya yang masih muda tapi sudah tidak punya semangat untuk maju ke depan, tidak punya visi, tidak punya target, tidak punya goal untuk ke depan, untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Tetapi saya tahu ada banyak orang yang usianya sudah lanjut, usianya sudah masuk usia indah, tetapi semangatnya masih semangat 45, ya, semangat muda, semangat berjuang, semangat yang punya iman yang teguh, semangat yang berkobar-kobar. Mari Sobat Maestro, mintalah hikmat Tuhan supaya kita bisa melihat dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita melalui apa saja yang Tuhan percayakan, bahkan melalui apa yang ada di sekitar kita. Setiap kita memiliki potensi Sobat Maestro, dan tugas kita adalah menemukan. Apakah kita sudah menemukan potensi dalam hidup kita? Jangan-jangan kita masih belum tahu apa sesungguhnya yang Tuhan titipkan. Sobat Maestro, apakah kita sudah mengenali potensi yang Tuhan percayakan, talenta yang ada dalam diri kita yang belum dikembangkan? Mari cari dan kenali, lalu kembangkan dan maksimalkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sobat Maestro, kita kembali kepada Kaleb. Bukan upaya yang mudah bagi Kaleb untuk merebut Hebron. Mujizat tidak terjadi begitu saja Sobat Maestro. Tidak turun dari langit. Mujizat itu terjadi karena keuletan. Seperti Kaleb dalam upayanya merebut Hebron.
Kaleb tidak sekedar bermimpi merebut Hebron, tapi dia berperang. Dia harus mengalahkan raksasa pertama, raksasa kedua, raksasa ketiga, raksasa keempat, dan seterusnya sampai raksasa terakhir. Dan ketika raksasa terakhir kalah, barulah dia mengalami kemenangan. Sobat Maestro, kegagalan kita pada masa lalu atau mungkin yang sekarang sedang dihadapi bukanlah jaminan kegagalan kita pada masa depan. Bersama Yesus, kita akan mampu mengatasi semua masalah yang ada dan mengobarkan semangat untuk memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan tanam di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Sobat Maestro, Kaleb punya iman yang teguh. Kaleb juga mengobarkan potensinya. Dia tidak memendam potensinya, tapi dikobarkan dengan semangat, dengan keuletan, dengan menghadapi peperangan, dengan perjuangan. Dan juga akhirnya Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sobat Maestro, 3 hal yang dilakukan Kaleb ini. Kaleb punya iman yang teguh, Kaleb mengobarkan potensinya, dan ketiga, Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sobat Maestro, kalau mengikut Tuhan itu dengan sepenuh hati, sehingga percaya bahwa bersama Allah, maka kita akan mampu mengatasi semua rintangan. Termasuk juga seperti Kaleb merebut tanah Hebron. Yosua 14 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sobat Maestro, apa yang membuat seseorang meraih puncak dan tetap bertahan dalam waktu yang lama, bahkan seterusnya sampai Tuhan panggil? Hal yang membuat seseorang mampu meraih dan bertahan dalam kesuksesan adalah komitmen kesetiaan. Komitmen kesetiaan kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Kaleb adalah orang yang sungguh-sungguh berhasil karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita bandingkan dengan orang-orang dunia saat ini. Pada zaman sekarang ini, Sobat Maestro, ada banyak sekali orang yang mengikut Tuhan tidak sepenuh hati. Hanya setengah-setengah. Hatinya tidak sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Kristus. Padahal kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka lawatan Allah yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Sobat Maestro, kita bisa bandingkan dengan Raja Uzia, ya. Di dalam Alkitab 2 Tawarikh 26 ayat 5 dicatat bahwa Raja Uzia itu mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Sobat Maestro, jika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Tetapi di dalam ayat ke-16 dari 2 Tawarikh pasal 26 tentang Raja Uzia dikatakan demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, menjadi sombong, Sobat Maestro. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sobat Maestro, kita tahu bahwa Uzia adalah raja yang sukses dalam pandangan manusia pada zaman kerajaan Israel dulu. Setelah Daud dan Salomo tidak ada lagi raja yang mengalami kesuksesan selain Uzia, karena dia bisa memerintah selama 52 tahun. Bayangkan, lama ya Sobat Maestro. Alkitab mengatakan bahwa selama Uzia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tapi sayang, Raja Uzia ini kemudian menjadi tinggi hati dan berubah setianya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak lagi memperoleh kehormatan dari Tuhan. Malah berpenyakit kusta. Dan Sobat Maestro, inilah pedoman buat kita, kunci bagi kita. Selama kita mencari Allah, Allah akan membuat segala usaha kita berhasil. Seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau kita menyimpang dari jalannya Allah, maka kita tidak akan berhasil. Kita tidak akan menikmati
berkat-berkat Tuhan. Jadi Sobat Maestro, dari Kaleb kita belajar 3 hal yang penting supaya kita bisa menjadi lebih atau menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang pertama, miliki iman yang teguh. Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Yang kedua, kobarkan semangat, potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita belum tahu potensi yang dalam diri kita, cari, kenali, kembangkan Sobat Maestro dengan semangat. Kobarkan api Roh Kudus di dalam hati kita supaya potensi yang ada dalam diri kita itu boleh keluar dan kita boleh kembangkan di dalam hidup kita. Lalu ikuti Tuhan dengan sepenuh hati, bukan karena ada apanya, tetapi biarlah kita boleh ikut Tuhan karena berkat yang Tuhan titipkan, yang kita harus kembangkan dan kita setia sepenuh hati. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Sobat Maestro. Ketika kita harus menang dan lebih dari pemenang. Iman yang teguh. Ya, berkobar, punya semangat, kebarkan potensi dan ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kita, Dia akan berikan kepada kita kemampuan. Mari kita renungkan bersama-sama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita sudah belajar 3 hal untuk kita bisa jadi orang yang lebih dari pemenang. Miliki iman yang teguh. Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan kobarkan potensi yang ada dalam diri kita. Kenali dan kembangkan Sobat Maestro. Lalu ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Tetapi mari kita belajar terus untuk kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami diingatkan kembali bagaimana kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ketika iman kami tetap teguh, kami boleh mengenali potensi dan mengembangkannya dalam hidup kami. Dan kami juga boleh terus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami untuk kami kuat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin, amin.
Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan yang memberi kekuatan baru bagi kita sekalian. Dan baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Misi Anggreni akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.